madrasah pada saat pengantar atau pembuka. Kemudian yang selanjutnya asesmen kompetensi madrasah itu sebagai diagnosis siswa madrasah untuk mengecek kompetensi dari siswa madrasah tersebut. Terus perbedaannya apa, persamaannya apa antara ANBK dengan AFMI? Persamaan antara AFMI dengan ANBK adalah sama-sama sebagai bahan evaluasi. Kemudian perbedaannya antara AFMI dan ANBK. AFMI itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama, sedangkan ANBK diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Perbedaan yang lain mungkin Bapak Ibu ada yang tahu selama mengikuti KKG ya, ada literasi atau numerasi. Untuk pesertanya ya, kalau di AFMI itu siswa kelas 5, sedangkan di ANBK itu semuanya, baik itu kepala madrasah, guru maupun siswa kelas 5. Sedangkan jumlah dari pesertanya, kalau AFMI itu seluruh siswa kelas 5, sedangkan ANBK kelas 5 yang berjumlah 35. Ya betul apa salah ini? 30 atau 35? Sampelnya 30 itu untuk kajiannya ya betul. Jadi perbedaannya kalau AFMI itu kan untuk evaluasi bahan pijakan siswa madrasah, sedangkan kalau ANBK untuk sistem pendidikan. Berbeda. Kalau AFMI itu untuk siswanya, kalau ANBK itu untuk layanan pendidikan atau untuk pendidikan di madrasah tersebut. Kemudian instrumennya, literasinya yang diujikan, kalau AFMI itu ada 4, literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Sedangkan di ANBK hanya ada literasi dan numerasi, kemudian ditambah dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu untuk siswanya. Sedangkan untuk gurunya ketika melaksanakan ANBK hanya mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Kemudian kategori capaian kompetensinya, kalau di AFMI itu ada CK1 sampai CK5 di tingkat MI. Kalau di ANBK itu hanya ada 4. CK1 di MI itu termasuk kategori level perlu intervensi khusus, perlu perlakuan khusus. Kemudian di CK2 yaitu tingkat dasar, di CK3 itu rata-rata atau cakap, kemudian di CK4 terampil, dan di CK5 itu tinggi sekali yaitu perlu ruang kreasi. Jadi CK yang paling rendah itu CK1, CK rata-rata itu CK3, dan CK yang paling tinggi itu adalah CK5.